Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Hari ini saya akan mencoba untuk membahas ekonomi internasional, dalam hal ini teori absolute advantage yang dikemukakan oleh Bapak Adam Smith. Jadi teori absolute advantage ini merupakan teori yang berisi tentang mengapa suatu negara melaksanakan perdagangan. Jadi negara-negara tersebut melaksanakan perdagangan karena ada namanya absolute advantage. Artinya ada keunggulan absolut yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi misalnya dalam suatu negara ada yang unggul di sisi pertanian, kemudian ada yang unggul di sektor industri. Negara yang unggul di sektor pertanian tentunya akan menjadikan pertanian sebagai basis untuk melakukan ekspor, dan negara yang unggul pada industri akan melakukan ekspor dengan barang-barang industri. Karena keduanya tidak bisa sekaligus tidak bisa sekaligus unggul pada keduanya, karena tentunya pada proses produksi kita membutuhkan yang lebih murah. Nah, tentunya sebelum Adam Smith ada teori-teori sebelumnya yang akan dibahas seperti merkantilis, yang teori-teori bagaimana merkantilis dalam melakukan ekspor. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita untuk lebih jelasnya, saya akan presentasikan terkait dengan materi saya tentang absolute advantage ini. Ya, sambil kita tunggu. Jadi tokoh-tokoh dari absolute advantage ini, tokoh utamanya adalah Adam Smith, dan makanya teori-teori Adam Smith itu yang akan kita bahas adik-adik sekalian. Ya, pertama sebelum saya masuk, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Jamil. Saya mengajar di Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Ini email saya dan WA saya. Oke, jadi absolute advantage adalah tema kita hari ini dalam pembahasan ini. Tentunya absolute advantage ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Bapak Adam Smith. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi dalam absolute advantage ini ada teori sebelumnya atau ada pelaksanaan praktek-praktek ekonomi yang dipahami oleh masyarakat Eropa yang pada saat itu disebut dengan zaman merkantilis. Jadi zaman merkantilis ini adalah zaman ketika negara-negara Eropa melakukan ekspansi ke luar negeri untuk mendapatkan yang namanya emas dan mendapatkan emas dari luar negeri dengan melakukan perdagangan dan penjajahan. Oke, kita tidak fokus pada penjajahan yang dilakukan oleh negara Eropa, saudara-saudara sekalian, tapi kita akan lebih fokus bagaimana pandangan mereka tentang ekonomi. Jadi di sini yang pertama adalah menurut merkantilis, dalam hal ini Jane Bodin, Thomas More, dan Jean Baptiste dan lain-lain mengatakan bahwa kalau misalnya ekspor lebih besar daripada impor, maka itulah yang disebut sebagai kaya atau negara kaya. Jadi intinya kalau mau ekspor kalau mau kaya harus ekspor lebih besar dari impor. Mengapa demikian? Karena pandangan mereka kalau kita ekspornya besar, maka kemungkinan besar uang yang akan mengalir ke dalam negeri juga besar, dan uang yang mengalir ke luar negeri itu sedikit. Karena dengan demikian
surplus itu yang menjadikan negara tersebut menjadi semakin kaya. Kemudian yang kedua adalah emas masuk ke dalam negeri. Tadi kalau misalnya ekspor ya lebih besar daripada impor, maka emas masuk ke dalam negeri. Dalam artian bahwa uang tersebut akan bertambah atau uang tersebut di dalam negeri bertambah dari luar negeri. Maka upaya yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dalam menjajah negara lain adalah bagaimana mengeruk emas yang ada di luar negeri melalui perdagangan atau lainnya untuk dibawa ke negaranya. Misalnya pada saat itu Indonesia adalah negara yang dijajah. Jadi apa yang dilakukan oleh Belanda adalah bagaimana mencari uang di Indonesia kemudian dibawa ke Belanda. Dalam hal ini melalui berbagai caranya. Kemudian logam mulia yang banyak dalam negeri sehingga negara bisa menjadi kaya. Saya kira sama dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Oke, adik-adik sekalian. Kemudian setelah itu ada kritik dari David Hume. Dia mengatakan bahwa suatu saat negara merkantilis akan menjadi miskin. Jadi negara-negara merkantilis itu mungkin teman-teman tahu, ya adalah Inggris, kemudian Belanda, dan negara-negara Eropa yang melakukan penjajahan di luar negeri. Ya, jadi dikritik oleh David Hume bahwa pasti suatu saat negara merkantilis akan menjadi miskin. Karena misalnya dengan logikanya seperti ini bahwa ekspor yang besar daripada impor, otomatis logam mulia atau dalam hal ini logam mulia yang ada dalam negeri itu tinggi dan uang yang beredar juga meningkat. Jadi kalau misalnya kita ekspor terus terhadap kita melakukan ekspor terus menerus, maka jumlah uang yang masuk ke dalam negeri itu banyak. Kalau jumlah uang dalam bentuk logam mulia itu banyak, maka otomatis nilai uang itu sedikit. Karena dianggap bahwa uang itu karena dianggap dengan banyaknya uang yang beredar, maka harga-harga akan naik. Jadi itu David Hume bilang seperti itu. Jadi dia akan menyebabkan inflasi. Nah, kalau misalnya inflasi, maka harga barang ekspor juga naik. Jadi kalau misalnya begini, di dalam negeri itu banyak uang yang beredar, otomatis nilai uang, kalau misalnya dibandingkan dengan nilai barang, maka nilai uang lebih rendah daripada nilai barang. Artinya adalah harga barang akan naik. Dengan harga barang akan naik, itu yang disebut dengan inflasi. Kalau misalnya kita mau ekspor, maka harga-harga ekspor juga tentunya akan naik. Kenaikan harga ekspor tentunya harga barang impor turun. Harga barang impor turun karena kita lebih besar, karena nilai ekonomis kita lebih tinggi. Maka harga barang impor turun dan impor naik. Logam mulia keluar maka menjadi negara miskin. Mungkin bisa dipahami adik-adik ya. Jadi misalnya saya kira dari penjelasan ini cukup jelas. Nanti kalau misalnya kurang jelas, kita bisa didiskusikan di Google Classroom atau bisa melalui email saya. Nah, jadi tentunya kesimpulannya adalah negara merkantilis akan menjadi miskin. Nah, kalau kita lihat saat ini seperti apa, mereka mungkin saat ini tidak miskin sekali sebagaimana yang dilakukan kritik yang dilakukan oleh David Hume. Oke, adik-adik, teman-teman sekalian, kita lanjut. Kritik Adam Smith terhadap merkantilis. Jadi Adam Smith bilang kemakmuran itu bukan karena logam mulia, tetapi besarnya GDP. Teman-teman, sahabat-sahabat masih ingat apa itu GDP? GDP adalah Gross Domestic Product. Jadi GDP kontribusi ekspor adalah salah satunya. Kemudian campur tangan pemerintah dikurangi, spesialisasi pembagian kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage. Kemudian efisiensi dan GDP naik. Kritik Adam Smith terhadap merkantilis ini, tetapi dia juga mengaminkan bahwa ekspor itu hal yang sangat penting. Kalau dalam teori merkantilis antara pengusaha dengan
negara itu merupakan hampir satu paket. Kalau di sini dalam zamannya pada Adam Smith ini dia bilang bahwa kita berikan kita berikan swasta untuk ya maaf adik-adik sekalian ada kesalahan teknik sedikit. Oke, jadi dalam merkantilis itu dari apa namanya kritik Adam Smith ini, jadi spesialisasi kemudian efisiensi itu bisa meningkatkan GDP. Oke, kita lanjut. Jadi sambil kita tunggu loginnya ini, jadi mungkin kita sudah paham dari kritik Adam Smith ini. Nah, misalnya mungkin GDP ini apa namanya GDP itu teman-teman mungkin masih ingat bahwa GDP itu adalah gross domestic product, yaitu total product yang dihasilkan dari suatu daerah. Oke, adik-adik sekalian, jadi dalam teori absolute advantage Adam Smith dibahas adalah perdagangan yang penting adalah kita melakukan perdagangan dengan melakukan memperhatikan absolute advantage atau dalam hal ini keunggulan absolut karena itu lebih efisien dan dengan cara melakukan spesialisasi dan setelah spesialisasi melakukan perdagangan dengan negara lain. Jadi sekali lagi adik-adik, dari absolute advantage ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita akan lebih efisien kalau kita melakukan perdagangan dengan negara lain dengan cara spesialisasi padahal yang lebih efisien atau misalnya yang lebih murah ongkos atau biaya produksinya dibandingkan dengan negara lain. Karena keunggulan kita dalam menciptakan produk atau menciptakan hasil dari perekonomian atau dalam hal ini tadi saya sebut sebagai produk tadi, maka ketika produk kita lebih murah dibandingkan dengan produk yang ada di negara lain, maka negara lain akan melirik produk kita untuk diekspor ke negara tersebut. Nah, sekali lagi saya berikan contoh seperti tadi bahwa kalau misalnya suatu negara lebih efisien di situ, misalnya di pertanian, maka dia spesialisasi di pertanian dan mengekspor ke negara maju yang tidak memiliki pertanian. Jadi di sini dari teori ini kita bisa melihat keunggulan absolut tersebut. Oke, jadi definisi absolute advantage itu adalah ketika suatu negara lebih efisien dibandingkan dengan negara lain pada suatu komoditas, tetapi tidak efisien pada komoditas yang lain. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi efisiensinya itu dilihat dari dari biaya produksi pada saat melakukan proses produksi. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa absolute advantage itu adalah ketika suatu negara lebih efisien dibandingkan negara lain pada suatu komoditas. Jadi dia lebih efisien, tapi tidak efisien pada negara yang lain. Oke, ini adalah contohnya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Jadi absolute advantage ini efisien dan spesialisasi. Jadi misalnya adalah UK efisien dalam pakaian, tetapi tidak efisien dalam produksi gandum. Misalnya, untuk memproduksi gandum di UK itu dibutuhkan untuk memproduksi, misalnya dibutuhkan $1 misalnya. Kemudian, saya ulangi. Jadi misalnya begini, dalam tabel ini kita bisa menjelaskan bahwa untuk memproduksi wheat atau gandum itu dalam 1 jam, misalnya kita hitung waktu ya, misalnya waktu itu dihitung dengan mata uang. Jadi misalnya dalam 1 jam itu mampu diproduksi 6
gandum atau dalam karung gandum. Nah, sementara di UK dalam 1 jam itu hanya mampu memproduksi 1. Nah, tetapi hal yang berbeda adalah dari pakaian di Amerika untuk memproduksi pakaian dalam 1 jam itu dibutuhkan hanya 4 yang bisa diproduksi, sementara di UK itu bisa menghasilkan 5. Artinya adalah dari sisi waktu, kalau misalnya dikali dengan waktu dikali dengan upah per hours-nya tenaga kerja, maka kita melihat data ini saja, maka kita bisa menyimpulkan bahwa wheat itu lebih murah di Amerika Serikat dan cloth itu lebih murah di UK. Jadi artinya untuk produksi gandum maka Amerika Serikat dalam hal ini memiliki keunggulan absolut, dan dalam hal pakaian maka kita simpulkan bahwa UK memiliki keunggulan absolut di pakaian karena hanya 5 karena mampu memproduksi 5 pada 1 jam, sementara Amerika hanya 4. Tapi di sisi lain, bahwa dari sisi pertanian, Amerika mampu menghasilkan 6 gandum dalam 1 jam, sementara UK hanya 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa UK efisien dalam pakaian tetapi tidak efisien dalam produksi gandum. Kemudian US efisien dalam gandum dan tidak efisien dalam pakaian. Nah, misalnya dari sini, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa masing-masing itu memiliki keunggulan. Kalau misalnya tadi kita lihat antara ekspor dan impornya, dan misalnya di United States ini, misalnya ekspornya 1.278 ekspornya, kemudian nilai impornya adalah 1.969. Artinya apa? Kalau misalnya nilai ekspornya lebih besar daripada nilai impornya, maka itu artinya bahwa dia bisa dikatakan defisit karena nilai ekspor lebih kecil dibandingkan dengan impor. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa negara-negara ini melakukan perdagangan. Jadi ada negara yang pakai sistem surplus dan ada negara yang minus. Jadi misalnya di sini kita bisa memperhatikan satu demi satu. Nah, mengapa terjadi perdagangan adik-adik sekalian? Itu karena setiap negara punya spesialisasi. Jadi Amerika mengimpor dari negara lain untuk kebutuhan dalam negerinya karena dianggap bahwa dia akan lebih murah kalau misalnya kita impor dibandingkan kita memproduksi di dalam negeri. Oke. Jadi kita lanjut. Nah, ini hal yang menarik, misalnya di Saudi, sebelum lanjut ya. Di Saudi Arabia ekspornya itu 250, impornya itu hanya 97 dolar. Nah, itu artinya bahwa di Saudi Arabia ini terjadi namanya surplus. Nah, di Cina juga, di Asia, dalam hal ini Cina juga demikian. Dia menggunakan surplus. Jadi, di Cina total ekspornya itu 1.578 dan impornya hanya 1.300. Nah, kalau di sini dianggap bahwa ternyata Cina memiliki keunggulan yang begitu banyak dalam hal ekspor atau dalam hal produk-produk yang lebih efisien, karena di Cina biaya untuk upah itu murah. Oleh karena biaya yang murah tersebut menghasilkan produk yang murah, dan ketika diekspor ke negara lain dengan kualitas yang sama di negara lain, yang menyebabkan penduduk negara lain untuk memilih Cina atau produk Cina dengan murah dan berkualitasnya. Oke, saudara-saudara sekalian, saya kira data ini hampir sama dengan data tadi, yang jelasnya
dari data ekspor impor ini menjelaskan kepada kita bahwa perdagangan itu sangat penting disebabkan oleh ada absolute advantage-nya atau keunggulan absolut. Nah, misalnya sama kalau kita melihat dari negara-negara dari negara-negara maju, dari pertumbuhan ekonomi dunia itu sangat ditopang oleh ekspor dan impor. Nah, berdasarkan di data ini bahwa misalnya Amerika itu melakukan ekspor sangat besar. Jadi Amerika kemudian agak bersaing dengan Cina dan yang membuat Amerika merangkak. Nah, kelemahan teori ini adalah trade hanya terjadi jika kedua negara punya keunggulan absolut. Kalau misalnya tidak punya keunggulan absolut, artinya tidak bisa dilakukan perdagangan. Kalau tidak ada, maka tidak ada perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah asumsi faktor produksi hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi sama, pertukaran yang dilakukan barter, dan biaya transportasi diabaikan. Mengapa biaya transportasi diabaikan? Misalnya memang sebagai contoh ya, kalau misalnya di Indonesia untuk memproduksi karet misalnya itu murah. Tetapi kalau misalnya kita mau ekspor ke Amerika dan ternyata di Amerika Selatan juga lebih mahal, tapi kalau dibandingkan dengan biaya transportasi ternyata kita lebih mahal dibandingkan yang ada di Amerika Selatan. Itu artinya adalah bahwa kita kalah dalam hal harga karena kalau sudah digabung biaya transportasi. Ini asumsi yang didasarkan pada teori Adam Smith. Tapi kalau misalnya sekarang tentunya semua akan dimasukkan dalam hitungan yang mana lebih murah karena masuk harga suatu barang itu termasuk biaya produksi, transportasi dan lain-lain. Nah, sedikit mungkin ada yang mesti kita buka atau mesti kita pelajari adalah ada sisi lain yang berkaitan dengan keunggulan absolut ini dan pentingnya perdagangan ini. Saya akan mencoba untuk menunjukkan video. Video ini berisi tentang perdagangan dan bagaimana perdagangan seharusnya. Teori-teori ini memang sangat teori ini sangat benar, tetapi tentunya dalam tanda kutip menurut saya kita mencoba untuk membuka diri terhadap pengetahuan yang lain. Nah, salah satu video ini menjelaskan apakah memang apakah memang teori-teori ekonomi ini sangat cocok untuk suatu negara atau teori-teori ekonomi ini dimunculkan memang hanya untuk teori atau akan dijadikan rujukan, atau apakah teori bebas, pasar bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith ini masih bisa dilihat saat ini dalam dunia nyata, atau teori-teori tersebut sudah dikaburkan oleh kepentingan politik, dan politiklah yang mendominasi terhadap segala bentuk aktivitas perekonomian. Oke, adik-adik sekalian, silakan dilihat. Mendengar istilah Malaka, ada yang tahu, ada yang tidak tentunya. Tidak apa-apa. Saya akan memulai video ini sesuai dengan janji saya untuk tentang Malaka atau Selat Malaka pentingnya bagi Cina. Setelah pemimpin besar Cina Deng Xiaoping menggaungkan reformasi ekonomi Cina, maka Cina menyadari bahwa Cina bergantung pada energi dari luar Cina. Sayangnya, Cina tidak mempunyai cukup cadangan energi nasional, baik itu berupa BBM, batu bara, uranium, nuklir, saat ini dapatnya dari Timor, dan 80% harus diambil dari luar Cina. Mulailah mereka membangun strategi tentang minyak, gas batu bara, dan sumber energi lain, termasuk uranium. Gas dari Myanmar dan Pakistan ditarik, namun tidak bisa dipipakan melalui sisi timur Cina, hanya sebagian barat Cina dan tengah yang saat ini banyak penduduk. Sebagai catatan, 70% penduduk Cina berlokasi di sisi timur Cina, ke arah
barat dan selatan. Semua daerah industri di tepi pantai pelabuhannya sisi timur. Karena itu infrastruktur yang dibangun semua di sisi timur dan semua menyambung wilayah industri. Semuanya jalanan, kereta api, pelabuhan laut semua di sisi timur adalah untuk menunjang industri dan niaga. Mereka meniru Amerika tahun 40-an dan tahun 60-an. 20 tahun Amerika membangun crisscross, jalan bebas hambatan di seluruh Amerika dan kereta api. Dan itu adalah semua menyambung jalan industri dan kebutuhan logistik. Itu yang terlebih bukan untuk kebutuhan kendaraan pribadi. Itu adalah strategi Cina dan itu adalah strategi Amerika. Cina menarik gas dari Pakistan dan Timur Tengah. Akhirnya harus dibuat dalam bentuk LNG karena jalan laut lebih murah. Selain itu lebih mudah handlingnya. Energi Cina ditarik juga dari Afrika Timur, dari Afrika Tengah dan dari Timur Tengah atau Selat Hormuz. Semua melalui Pakistan, Myanmar dan terakhir pasti lewat Selat Malaka. Yang berikutnya adalah Cina perlu batu bara dari Indonesia dan dari Australia yang paling besar, dan batu bara tersebut semuanya lewat Selat Makassar. Strategi obor Cina, One Belt One Road Cina, ada hal yang ditarget kepada negara-negara pembeli energi Cina, yaitu pasti ini yang namanya geopolitik Cina. Kita harus kenal sekali yang namanya geopolitik Cina. Apa buktinya Indonesia misalnya di tren? Sebentar, kita lanjut ya. Sisi tahun 2006, Cina sadar betapa pentingnya Selat Malaka, betapa pentingnya Malaysia dan Indonesia, karena energi, minyak, dan gas merupakan 60% kebutuhan energi Cina. Maka manuver terhadap Malaysia dengan membangun aliansi penguasa waktu itu dan petinggi UMNO dulu adalah Najib, dan berusaha Najib adalah di tangan Cina. Cerita itu bukan cerita angin semilir. Kita tahu bahwa setiap pemerintahan, setiap pemilu, negara asing selalu berkepentingan untuk bermain. Sementara di tahun 2006, Indonesia itu masih American boy banget. Cina tetap pintar. Dia merangsek perlahan dan Cina dapat batu bara gede-gedean di zaman waktu itu. Oke, sejauh ini kita mulai mendapatkan beberapa buah fakta. Fakta pertama, pentingnya Selat Malaka bagi Cina. Fakta kedua adalah pentingnya batu bara Indonesia untuk Cina. Sekarang kita mengandaikan kalau Anda adalah Xi Jinping, presiden Cina saat ini, apakah Anda tidak akan mencoba mengendalikan Indonesia dan Malaysia? Jawabannya adalah harus. Sekarang kalau kita jadi Indonesia, apa manfaat yang Indonesia dapat dari Cina saat ini? Rasanya berat sebelah. Cina dapat lebih banyak manfaat. Cina dapat Selat Malaka, Cina dapat batu bara, surplus perdagangan Cina lebih besar, kita impor semuanya dari Cina. Secara dagang kita tekor, secara pemanfaatan lahan kita tekor, secara sumber daya alam kita tekor. Belum lagi strategi pinjaman Cina. Bayangkan kita secara fisik meminjam uang proyek dari Cina. Begitu pinjamannya selesai, proyeknya terdepresiasi bahkan nilainya jadi nol. Jadi apa yang kita dapat? Tidak ada dapat apa-apa. Kemudian kita bisa melihat bahwa kalau kita protes ke Cina, mereka tidak boleh lewat Selat Malaka. Mereka muter lewat Papua Nugini. Itu bisa menambah 7 hari baru kapal dari Selat Hormuz bisa sampai Cina. Ini terlihat naif, terlihat kayak anak kecil. Untuk Selat Malaka, terlihat kayak anak kecil. Bayangin, kalau Selat Malaka ditutup kan bisa lewat Malaysia gitu ya. Gak apa-apa, silahkan. Tapi yang terdalam lautnya tetap aja sisi Indonesia. Atau gini deh, apa yang terjadi kalau Indonesia dan Malaysia kompak menjepit Cina? Nah ini menarik, ada kata-kata kalau Indonesia dan Malaysia kompak. Jadi kalau Anda Cina, jangan bikin Malaysia dan Indonesia kompak. Kita akan konflik terus-menerus. Dan gampang itu. Lalu ada cuma pertanyaan, jadi konflik itu diciptakan? Jawabannya, ya iyalah. Kalau Anda pernah belajar di Lemhanas, apalagi pernah ikut Sesko TNI Polri, itu pelajaran dasar dan benar. Ada LSM yang sudah diinfiltrasi dengan pemahaman barat bahwa TNI Polri itu melanggar HAM. Jadi sekali lagi, LSM itu dimainkan untuk memperlemah pertahanan dan keamanan nasional. Dan yang lagi mereka itu orang Indonesia yang nggak sadar bahwa mereka itu punya strategi dari ideological warfare negara asing. Semua demi kepentingan. Disinilah peran pertahanan dan keamanan nasional penting untuk diutamakan sebelum membuat kebijakan nasional. Jangan sampai Kementerian Perdagangan yang di depan, biar jadi raja impor lah kita. Kemudian dari sisi geopolitik, semakin mengerti bagaimana peran Indonesia di mata Cina, semakin mengerti apa kebutuhan Cina akan energi, semakin paham Cina dengan obornya yang mengendalikan 2/3 dunia itu niatnya apa. Sekarang sisi Amerika, untuk tahu paham lebih jauh kan tentang Amerika, atau kita bedah Cina lebih detail? Oke, dari video ini adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita melihat bahwa dalam hal ini Cina sangat tergantung dari negara lain. Sekiranya cadangan minyak gas atau misalnya batu bara itu dihentikan dari negara lain, itu artinya bahwa Cina bisa saja berhenti dan bisa saja
dia tidak bisa melakukan aktivitas ekonominya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini juga kita bisa melihat bahwa Cina dari hal spesialisasi tentang gas pada gas dan batu bara itu tidak ada. Jadi dia harus impor dari negara lain. Ya, oke. Sebenarnya masih ada satu video, tapi nanti mungkin saya coba lampirkan di materi kita. Nah, bagaimana kesimpulannya dari materi ini? Yang pertama adalah menurut saya dari berbagai informasi ini bahwa yang pertama negara berusaha untuk menciptakan efisiensi pada segala bidang. Jadi yang kedua, negara hanya mengandalkan keuntungan absolut pada sektor alami atau dalam hal ini pertambangan dan pertanian. Negara tidak boleh hanya pada keuntungan absolut atau dalam hal ini dari sektor pertambangan dan pertanian. Kita harus tetap berusaha untuk membangun membangun industri dalam negeri sehingga kebutuhan industri kita tetap untuk kita tetap memproduksinya agar kita bisa menikmati buatan dalam negeri dan kita bisa menciptakan kemandirian ekonomi dalam negeri kita. Nah, hal-hal itu tentunya sangat penting bagi negara kita untuk membangun perekonomian itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah hegemoni, adik kuasa itu berlaku seenaknya sehingga teori ini tidak berlaku karena kebijakan sepenuhnya ada pada mereka. Nah, misalnya tadi tentang itu Malaka Dilema, nanti saya coba lampirkan film lagi satu yang terkait dengan bagaimana Amerika ingin menguasai dunia. Di Amerika memang sangat dinamis, ilmu pengetahuan begitu bagus, terjadi perdebatan internal di kalangan akademisi, tetapi di sisi yang lain, Amerika ini ingin tetap mendominasi dunia, ingin menekan negara-negara lain, agar mereka tetap menjadi adik kuasa. Mereka tetap berusaha untuk menamakan dirinya sebagai polisi dunia, dan akan memberantas para teroris, dan menjadikan lawannya sebagai poros-poros yang harus dihilangkan. Maka tidak heran kalau misalnya nanti kita akan lihat bagaimana peran dagang, kemudian peran biologi, kemudian peran fisik yang dilakukan Amerika untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Nah, di sini kita lihat bahwa negara yang tidak punya power itu pasti menjadi pengikut. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan negara kita? Nah, untuk membangun negara kita yang baik, untuk membangun negara yang mandiri, tentunya kita tetap membutuhkan pemahaman dari teori-teori yang ada dari Amerika, kemudian Barat, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kekhasan kita di wilayah kita atau di negara kita. Kita semua ingin tentunya sangat sepakat untuk membangun negara ini dengan kemampuan kita agar kita bisa bersaing dengan negara lain. Nah, adik-adik sekalian, tetapi di satu sisi kita belajar tentang absolute advantage, kemudian di sisi lain kita dihadapkan pada politik ekonomi atau dalam hal ini ekonomi politik, karena politik ternyata sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita. Oke, teman-teman sekalian, saya kira cukup sekian untuk materi perkuliahan ini. Mudah-mudahan perkuliahan ini bisa dipahami dan adik-adik bisa memahami lebih dalam. Untuk memperdalamnya, silakan bisa membaca buku-buku bacaan yang terkait dengan ekonomi internasional, dalam hal ini absolute advantage. Dan jika masih ada yang kurang dipahami, silakan bertanya di Google Classroom atau melalui WA saya. Ya, adik-adik jangan lupa like and subscribe. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.